Namaku Anindya Larasati, usia 38 tahun, pemilik dan direktur utama jaringan hotel bintang 5 paling bergengsi di kota ini, Laras Palace Hotel Group. Setiap orang yang melihatku akan berkata, hidupnya sempurna. Aku tampil elegan di setiap kesempatan. Rambutku tertata rapi, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan perhiasan warisan keluarga yang menempel di leherku seperti mahkota seorang ratu. Tapi tak ada yang tahu, ketika pesta usai dan lampu hotel diredupkan, aku duduk sendirian di meja makan panjang dengan 14 kursi kosong. Tak ada yang tahu, aku menyambut pagi bukan dengan tawa keluarga, tapi dengan suara sepatu staf hotel yang berlalu lalang di luar kamar VIP-ku. Aku adalah janda. 3 tahun lalu, suamiku Arman meninggal karena serangan jantung mendadak. Ia tidak hanya pasangan, ia juga sahabatku, orang yang paling mengerti sisi rapuhku, dan satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai bos, tapi sebagai Anin. Setelah kepergiannya, aku mewarisi segalanya. Saham, kendali hotel, dan gelar wanita paling sukses yang sering muncul di majalah bisnis. Tapi tak satu pun warisan itu mampu menggantikan kehangatan yang dulu kurasakan. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, aku turun dari apartemen penthouseku, menuju ruang meeting di lantai ke-20. Para manajer menunggu dengan catatan laporan, presentasi, dan senyum sopan yang kaku. Aku menyimak, memberi keputusan, dan pura-pura tertawa di saat yang seharusnya lucu. Semua berjalan seperti biasa, hingga lift eksekutif kami mengalami gangguan. Mohon maaf, Bu Anindya, kata salah satu staf gugup. Lift sedang dalam perbaikan. Kalau ibu tidak keberatan, bisa menggunakan lift layanan di sisi belakang. Aku mengangguk pelan. Mungkin sesekali keluar dari rutinitas bisa menyegarkan, pikirku. Lift layanan itu membawaku turun melewati lantai-lantai yang jarang kujamah. Tempat staf kebersihan bekerja, tempat penyimpanan linen, ruang istirahat karyawan, dan lorong menuju toilet umum di basement. Saat pintu lift terbuka, aroma pel lantai menyambutku. Seorang pria berbaju biru tua sedang mengepel lantai dekat pintu toilet. Ia tidak melihatku, terlalu fokus dengan pekerjaannya. Aku melangkah pelan, menatap sosoknya dari belakang. Ketika ia sadar ada yang lewat, ia menoleh, membuat langkahku terhenti. "Selamat siang, Bu," katanya ramah. Ia tidak tahu siapa aku, atau mungkin tahu, tapi memilih bersikap netral. Itu menyenangkan dan hangat. "Siang," jawabku singkat, lalu buru-buru melangkah pergi. Tapi entah kenapa, senyum itu menempel di ingatanku seperti parfum mahal yang tidak mau hilang. Malam itu, aku duduk sendirian lagi di ruang makan besar. Tapi untuk pertama kalinya, dalam beberapa bulan, aku tidak hanya memikirkan sunyinya ruangan ini. Aku memikirkan senyum seseorang yang tidak memanggilku ibu direktur, yang tidak menunduk karena takut, yang tidak menjilat atau mengemis proyek, seolah aku manusia biasa. Dan untuk alasan yang tak bisa kupahami, aku ingin melihatnya lagi. Besok paginya, aku mengenakan sesuatu yang jarang kupakai. Sweater abu-abu longgar, jeans hitam sederhana, dan sepatu sneakers putih yang sudah lama teronggok di dalam lemari. Rambutku kuikat seadanya, tak ada makeup dan parfum mahal. Aku bahkan merasa seperti remaja yang hendak membolos kelas hanya untuk melihat pujaan hatinya. Lucu bukan? Janda berumur 38 tahun, pemilik kerajaan bisnis hotel, menyamar hanya demi bertemu pria yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Aku sengaja turun lewat lift layanan lagi. Kali ini tanpa alasan teknis. Security sempat heran, tapi aku hanya tersenyum kecil. Aku ingin cek langsung area basement. Sudah lama tidak ke sana. Dan di sanalah dia, masih dengan seragam biru tuanya, masih sibuk membersihkan lantai dan memeriksa sabun cair di wastafel. Aku berjalan pelan, seolah hanya tamu biasa. Ia menoleh dan tersenyum lagi. "Ada tisu?" tanyaku pelan, pura-pura bingung. Ia segera berjalan ke dispenser dan mengganti gulungan tisu yang kosong. "Maaf ya, Bu, belum sempat saya ganti. Silakan dipakai sekarang." Aku mengangguk. "Terima kasih." "Ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyanya. Aku hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Dan ia tersenyum kembali dan kembali bekerja. Semua ini adalah rutinitas biasa. Tapi bagiku, entah kenapa, ini seperti momen kecil yang menyentuh hatiku. Aku duduk di lobi basement. Tak ada siapa-siapa, hanya diriku dan bunyi pel lantai yang sesekali terdengar dari arah toilet. Ada keheningan aneh
yang justru terasa damai. Namanya siapa? Sudah berapa lama ia bekerja di sini? Kenapa baru sekarang aku memperhatikan keberadaan seseorang seperti dia? Sore harinya, aku kembali naik ke penthouse dan menatap wajahku di cermin. Tidak ada bulu mata palsu, tidak ada foundation, tidak ada kilap lipstick, hanya aku. Dan ternyata, aku masih ada. Malamnya, aku menyuruh pelayan membatalkan makan malam formal. Sebagai gantinya, aku meminta dibawakan semangkuk bubur ayam dari kantin karyawan. Mereka sempat bingung, tapi aku bersikeras. Aku makan sendirian, sambil tersenyum kecil. Karena hari ini, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku merasa disapa. Bukan karena statusku, tapi karena keberadaanku. Dan itu semua karena satu senyuman hangat dari seorang pria bernama. Tunggu, aku bahkan belum tahu namanya, tapi aku akan cari tahu. Keesokan paginya, aku berdiri lama di depan lemari. Bukan memilih gaun mana yang paling mahal, tapi memilih pakaian yang tak terlihat mencolok. Aku ingin datang sebagai siapapun kecuali Anindya Larasati yang biasa terpampang di papan korporat. Kupilih kemeja putih polos dan celana sederhana. Rambutku kubiarkan tergerai tanpa polesan. Aku turun lebih pagi, lift layanan masih sepi. Tak ada pegawai yang menyapa dengan formalitas. Ini seperti ruang rahasia kecil yang hanya aku tahu. Sesampainya di basement, aku melihatnya sedang memindahkan galon air ke dekat wastafel. Ia tak melihatku, tapi aku melihatnya. Ia bukan sekadar penjaga toilet, ia menjaga tempat itu seperti miliknya sendiri. Dan ada sesuatu yang aneh tapi hangat saat melihat seseorang bekerja dengan sepenuh hati di tempat yang selama ini kupikir hanya latar belakang dunia mewahku. Aku pura-pura masuk ke toilet wanita. Setelah beberapa menit, aku keluar dan berjalan pelan ke arahnya. "Permisi," kataku. Ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama seperti 2 hari lalu. "Ada yang bisa saya bantu?" Saya hanya mau bilang, tempat ini bersih sekali. Jarang saya lihat toilet umum hotel sebersih ini. Ia tersenyum semakin lebar. "Terima kasih, Bu. Senang ada yang memperhatikan." Aku menunduk malu, lalu cepat-cepat berjalan pergi sebelum wajahku memanas. Memperhatikan? Ya, aku memperhatikannya. Tapi mengapa? Hari itu aku kembali ke ruangan kerja di lantai atas. Tapi pikiranku tertinggal di basement. Asistanku masuk dengan tumpukan berkas dan ponsel berdering. Aku mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Saat asistenku keluar, aku menyalakan layar monitor CCTV internal. Ada akses khusus bagiku untuk melihat seluruh sudut hotel. Aku buka kanal basement, dan di sana dia menyapu lantai, bercakap pelan dengan petugas kebersihan lainnya, lalu kembali mengecek tempat sampah satu persatu. Aku bahkan memperbesar layar, ingin melihat wajahnya lebih jelas. "Siapa kamu sebenarnya?" bisikku sendiri. "Kenapa kamu membuatku ingin turun ke lantai terendah dari hidupku? Padahal, aku sudah berada di puncak." Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena pekerjaan, bukan karena masalah bisnis, tapi karena aku sadar, aku telah bersembunyi terlalu lama di balik riasan mahal, gaun-gaun indah, dan senyum rekayasa. Karena di balik semua itu, ada seorang wanita yang kesepian, sangat kesepian. Dan hanya satu orang asing yang membuatku merasa terlihat lagi, bukan karena siapa aku, tapi karena dia melihatku sebagai aku. Dan itu membuatku ketakutan. Bagaimana jika orang lain juga melihatku seperti itu? Bukan sebagai direktur utama, bukan sebagai pewaris kekayaan suami, tapi sebagai Anindya Larasati. Seorang wanita yang kesepian, rapuh, dan diam-diam jatuh hati pada seseorang dari dunia yang tak pernah dianggap sejajar. Aku pikir, aku masih bisa mengendalikannya, bahwa ini hanya perasaan sesaat yang bisa kupendam di balik senyum, tapi takdir punya cara sendiri untuk menarikku keluar dari persembunyian. Hari itu, Laras Palace menggelar pesta amal besar-besaran. Tamu-tamu penting dari kalangan pengusaha, pejabat, hingga influencer papan atas berdatangan. Aku tentu saja tampil seperti biasa. Gaun emas panjang, berlian di leher, sepatu hak tinggi, senyum sopan yang tak pernah berubah. Tapi jauh di dalam, aku sudah mulai lelah dengan topeng itu. Pesta digelar di ballroom utama, sementara para tamu bercengkerama dan menikmati makanan. Aku menyelinap sejenak ke belakang,
dengan alasan klasik, ingin memastikan bagian bawah hotel tetap bersih dan siap sedia. Aku ingin melihatnya, dan aku melihatnya. Gilang, begitu tertulis di name tag kecil yang tersemat di dada seragamnya. Sedang mengganti sabun cair di dekat wastafel toilet pria. Saat melihatku, ia langsung tersenyum. Sapanya pelan, tak seramah biasanya. Mungkin karena ia sadar betapa glamornya aku malam itu. Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat membuka mulut, terdengar suara kamera dari belakangku. Aku menoleh. Wartawan dari media hiburan sedang berdiri dengan ponsel terangkat. Ia tersenyum penuh arti, lalu membalikkan badan dan menghilang ke arah lift staff. Jantungku seketika jatuh ke perut. "Jangan khawatir, saya nggak akan bilang apa-apa," kata Gilang dengan suara rendah. Aku menatapnya. Ia bahkan tidak bertanya, kenapa aku ada di sini. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku terasa kaku. "Terima kasih, Gilang." Aku mengangguk pelan, lalu pergi dengan langkah berat. Karena saat lift membawaku naik kembali ke pesta, perasaanku tidak ikut naik. Ia tertinggal di basement, bersama seseorang yang entah sejak kapan, mulai membuat duniaku terbalik. Dan keesokan harinya, foto itu muncul di halaman media gosip. Direktur hotel terkemuka, terekam di toilet bersama staf kebersihan pria. "Ada apa?" Judul itu menyala di layar ponselku, seperti api. Dalam waktu beberapa jam, pesan masuk menumpuk. Grup investor ribut. Asistenku panik. Manajer PR meminta izin untuk membuat klarifikasi. Sementara, aku hanya duduk diam di depan cermin. Pantulan seorang wanita dengan makeup sempurna dan mata yang mulai basah. Aku hanya ingin merasa dilihat sebagai manusia. Tapi dunia hanya mau melihatku sebagai cerita. Dan sayangnya, cerita yang mereka pilih bukan tentang hati, tapi tentang sensasi. Media mulai menggali masa laluku, membandingkan fotoku di gala dinner dengan fotoku berdiri di dekat Gilang di toilet basement. Caption kejam mulai beredar. "Janda mewah, jatuh ke pelukan pria toilet. Benarkah ini cinta atau skandal yang dirancang?" Aku ingin menertawakan mereka, tapi tidak bisa. Karena semuanya terasa nyata. Karena ini bukan hanya sekadar berita. Ini menyerang hidupku. Rapat direksi luar biasa diadakan. Semua pria berjas gelap duduk melingkar seperti hakim yang siap memutuskan nasibku. "Bu Anindya, kami tidak akan mencampuri urusan pribadi Anda. Tapi media tidak sebaik itu," kata Pak Johan, Direktur Keuangan. Investor mulai gelisah. "Anda harus membuat pernyataan resmi." "Pernyataan seperti apa?" Tanyaku tenang. "Sangkal semuanya. Bahwa foto itu hoax. Bahwa Anda hanya sedang inspeksi. Atau kalau perlu, bilang saja pria itu bukan siapa-siapa. Staf biasa." Aku diam. Karena yang mereka sebut bukan siapa-siapa itu adalah seseorang yang membuatku merasa berarti. Aku pulang lebih cepat hari itu. Di dalam mobil, aku menatap jendela. Bayangan diriku sendiri terpantul. Tapi yang kulihat bukan wanita kuat dan sukses. Yang kulihat adalah seorang perempuan yang nyaris kehilangan dirinya demi menjaga citra yang dibuat oleh orang lain. Sesampainya di penthouse, aku melepas semua perhiasan, dan akhirnya, ku tatap wajahku di cermin. Aku mendapati sepasang mata yang lelah, tapi juga mulai marah. Malam itu, aku turun ke basement lagi. Gilang sedang menyapu lorong. Ia melihatku. Kali ini, ia memanggilku dengan nama lengkap. "Berita itu menyebar kemana-mana," kataku lirih. Ia mengangguk. "Maafkan aku tak bermaksud menyeretmu ke dalam ini." Ia tersenyum tipis. "Saya tidak apa-apa, Bu. Saya hanya penjaga toilet. Orang tak peduli saya siapa." "Tapi aku peduli," kataku. Dan suara itu nyaris bergetar. Gilang menatapku. Lalu ia bicara dengan suara sangat lembut. "Kalau itu bisa menyelamatkan hatimu, aku tak apa-apa, dianggap tak pernah ada." Ucapan itu seperti pukulan lembut ke dadaku. Bukan karena marah, tapi karena ketulusan yang tidak pernah kuterima dari siapapun selama bertahun-tahun. Lalu ia menunduk, kembali menyapu, dan aku melangkah pergi. Tapi setiap langkahku terasa seperti kehilangan. Aku bertemu seseorang yang tak menginginkan hartaku, jabatanku, atau kekuasaanku. Hanya hatiku. Dan kini, aku sendiri yang mendorongnya menjauh. Aku naik ke penthouse dengan langkah kosong.
Rasanya seperti baru saja meninggalkan sesuatu yang tak akan pernah bisa kugapai. Bukan karena tak mampu, tapi karena aku terlalu takut. Takut pada dunia, takut pada omongan, takut pada diriku sendiri. Malam itu, aku tak tidur. Kupandangi langit-langit kamar yang terlalu luas, terlalu dingin, terlalu sunyi. Aku mencoba membaca berita, tapi semuanya penuh wajahku dan nama Gilang. Ditulis dengan nada menyindir dan memutarbalikkan segalanya. Wanita terhormat yang tergelincir di lorong toilet cinta atau luka batin pasca kematian suami, dari ballroom ke basement, kejatuhan Anindya Larasati. Aku mematikan ponsel, kututup tirai. Aku menangis, bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan keberanian untuk mempertahankan seseorang yang sebenarnya membuatku hidup kembali. Esok paginya, aku masuk ke ruang rapat seperti biasa, menyapa semua direksi seperti tak terjadi apa-apa. Lalu aku berkata, kita buat klarifikasi. Mereka tampak lega, tapi kemudian aku melanjutkan, aku akan menjauh dari pria itu. Tapi, bukan karena malu, melainkan karena aku tahu, aku bukan siapa-siapa baginya. Dan kalimat itu, meski terdengar logis di hadapan mereka, terasa seperti pisau tumpul di dadaku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku tak pernah lagi turun ke basement. Aku melewati hari-hari dengan rapat, laporan, dan jamuan makan malam yang hampa. Aku tersenyum di depan kamera, mengangguk di depan jurnalis, dan menyembunyikan seluruh luka. Tak ada satupun yang tahu bahwa setiap malam aku duduk di pinggir ranjang, membayangkan seorang pria sederhana, pernah menyapaku dengan senyum paling tulus yang pernah kuterima. Dan setiap malam pula, aku merindukan senyuman itu. Tapi aku pikir, aku melakukan hal yang benar. Bukan untukku, bukan untuknya, tapi untuk dunia yang terlalu sempit untuk memahami bahwa cinta bisa lahir di tempat tak terduga, bahkan di depan pintu toilet umum. Namun, malam itu, saat aku menuruni koridor sepi, menuju pintu keluar belakang hotel, aku melihat seseorang dari kejauhan. Gilang berjalan pelan, membawa alat pel ke ruang penyimpanan. Ia tidak melihatku, tapi aku melihatnya, seperti hantu yang pernah hidup dalam hatiku, lalu kini perlahan menjauh. Dan saat itu aku sadar, menjauh tak pernah benar-benar menyelamatkanku. Justru menjauh membuatku kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan siapapun. Aku bukan lagi takut pada dunia, aku takut pada hidup tanpa makna. Dan makna itu, entah sejak kapan, ada di mata Gilang. Tapi mata itu kini tak lagi menatapku. Ia hanya menunduk, bekerja dalam diam, seperti aku tak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya. Sejak malam itu, aku tak lagi sanggup bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, menerima undangan investor, bertemu duta besar, mengurus proyek hotel baru di luar kota. Tapi semua terasa seperti rutinitas kosong. Bahkan suara tepuk tangan dalam seminar tak lagi memuaskan. Karena satu suara, satu sapaan, satu senyuman, tidak lagi ada. Rasa rindu ini tak bisa kupadamkan. Bukan rindu yang menggebu, tapi rindu yang menusuk diam-diam dari dalam. Suatu malam, aku terbangun pukul 2 dini hari. Kusentuh tempat tidur. Di sebelahku, kosong. Selalu kosong. Kupandangi langit malam dari balik jendela penthouse yang tinggi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat kecil di dunia yang kubangun sendiri. Pagi harinya, aku memberanikan diri membuka CCTV basement dari komputer kerja. Aku tahu, aku tak seharusnya, tapi aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Dan aku melihatnya. Gilang sedang tertawa kecil sambil membantu petugas cleaning service muda yang kesulitan memindahkan alat pel. Ia tersenyum tulus, penuh sabar. Tak terlihat lelah meski pekerjaannya berat. Aku memperbesar tampilan, bukan karena ingin mengawasi, tapi karena ingin merasa dekat. Entah kenapa, melihatnya tetap bekerja seperti biasa, justru membuat hatiku nyeri. Dunia seolah tak terguncang untuknya. Ia tetap hidup dengan caranya. Sementara aku masih terkurung di dalam ruang-ruang mewah yang mulai terasa seperti penjara emas. Siangnya, aku menghadiri rapat dengan para pemegang saham. Semuanya berjalan lancar, tapi di tengah presentasi, aku berhenti. Kujatuhkan pen yang sedang kugenggam, lalu aku menatap ke sekeliling ruangan.
Maaf, kataku lirih. Bolehkah saya keluar sebentar? Aku meninggalkan ruangan itu, menekan tombol lift, turun ke basement. Langkahku gemetar, tapi entah mengapa, aku tahu ini saatnya. Aku tidak tahu harus bilang apa, tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin melihatnya, bukan sebagai bayangan di layar, tapi sebagai kenyataan yang mungkin bisa kuperjuangkan. Tapi saat aku sampai di lorong toilet, ia tidak ada. Lorong itu sepi. Kotak sabun belum diganti. Seolah ia tak datang hari ini. Aku bertanya pada salah satu staf cleaning service yang lewat. "Oh, Mas Gilang ya? Dia tadi pamit keluar sebentar. Katanya ada urusan pribadi." Hatiku langsung tenggelam. Apa mungkin dia benar-benar ingin menjauh dariku? Malam itu, aku pulang ke penthouse, duduk di depan meja rias, dan melepas segalanya. Kupandangi wajahku di cermin. Di balik semuanya, hanya ada seorang perempuan yang merindukan seseorang. Bukan karena penampilannya, bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusan yang sudah langka di dunia ini. Dan malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan mencari jalan, karena kehilangan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh dunia yang tidak pernah benar-benar mengenalku. Esok harinya, aku menolak semua jadwal rapat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku mematikan ponsel kantor. Tak ada agenda bisnis, tak ada undangan makan siang. Hanya satu tujuan yang ada di pikiranku, pergi ke tempat terakhir yang masih mengingat siapa aku. Mobilku melaju menuju pinggiran kota, menyusuri jalanan berdebu yang tak pernah tersentuh roda limuse. Di sana berdiri bangunan sederhana bercat biru pucat. Panti asuhan Bina Harapan. Dulu, aku dan Arman sering kesini. Kami tak punya anak, tapi kami sering bilang, kita bisa berbagi kasih pada mereka yang kekurangan peluk. Itu sebelum dunia mengenalku sebagai CEO. Sebelum hidupku dipenuhi jadwal gala dinner dan wawancara majalah bisnis. Saat aku masuk ke halaman panti, seorang gadis kecil berlari ke arahku. "Ibu Anin, kamu masih ingat aku? Waktu kecil aku sering duduk di pangkuan ibu. Waktu ibu sering datang sama Om Arman," katanya polos. Air mata menggenang dengan tiba-tiba. Kepala panti, Bu Sulastri, menyambutku dengan pelukan hangat. "Sudah lama sekali, Bu. Kami pikir ibu sudah lupa tempat ini." Aku yang lupa siapa diriku sebenarnya, ucapku lirih. Aku duduk di ruang. Dindingnya masih penuh coretan tangan anak-anak, kutipan semangat, dan foto-foto masa lalu. Ada foto diriku dan Armand, tersenyum, tanpa gaun mahal, tanpa lipstik, hanya dua manusia yang tampak hidup. Dulu ibu paling sering bilang, jangan pernah malu jadi kecil. Justru yang kecil yang membuat hati kita besar. Tapi sekarang, wajah ibu tampak seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu. Aku terdiam, lalu berkata, aku jatuh cinta pada seorang pria yang bahkan tak punya ruangan pribadi di tempat kerjanya. Dan aku kehilangan dia, karena aku terlalu sibuk menjaga dunia, yang bahkan tak peduli aku bahagia atau tidak. Bu Sulastri tersenyum tipis. Kalau ibu masih mencarinya, mungkin ibu belum benar-benar kehilangan. Aku menatap jendela panti. Anak-anak berlarian di halaman. Tak ada satupun dari mereka peduli apa yang kukenakan. Tak satupun menilai siapa aku di luar tembok ini. Dan untuk kesekian kalinya, aku merindukan bukan hanya Gilang, tapi juga diriku sendiri. Diriku yang dulu, yang datang ke tempat seperti ini, tanpa malu, tanpa takut, tanpa riasan. Aku pamit pulang. Gadis kecil tadi menarik ujung bajuku. Ibu, besok datang lagi ya. Aku berlutut dan memeluknya. Kalau Tuhan izinkan, ibu akan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang benar-benar kembali. Aku berjalan menuju mobil, dan saat duduk di dalamnya, aku menatap keluar jendela dan berbisik dalam hati. Aku harus menemukannya, bukan hanya Gilang, tapi juga hatiku yang tertinggal di basement itu. Keesokan harinya, aku kembali berdiri di depan lift layanan. Tanganku sempat gemetar saat menekan tombol turun. Pintu lift terbuka. Lorong basement menyambutku dengan bau pembersih lantai dan suara pelan alat pel yang menyeret lantai. Suasana masih sama, tapi rasanya tak lagi seperti lorong biasa. Ini lorong kenangan. Lorong tempat hatiku pernah berdebar hanya karena satu senyum.
Aku berjalan pelan melewati ruang penyimpanan peralatan bersih-bersih, lalu berhenti di depan toilet umum. Sunyi, tak ada suara, tak ada. Gilang. Tiba-tiba seorang staf kebersihan keluar dari ruang kecil. Pria tua bernama Pak Taryo, yang dulu sering menyapa saat aku lewat. "Bu Anindya?" katanya kaget. "Sudah lama sekali nggak kesini." Aku mengangguk pelan. "Pak Taryo, maaf, saya mau tanya. Gilang kemana ya? Sudah beberapa kali saya kesini, tapi dia tidak kelihatan." Pak Taryo menarik napas pelan. Wajahnya berubah canggung. "Mas Gilang, sudah tidak kerja di sini lagi, Bu." Jantungku seolah berhenti berdetak. "Apa maksudnya? Dia resign?" Suaraku lirih. "Iya, katanya mau balik ke kampung. Ibunya sakit. Dan dia juga bilang, sudah nggak nyaman di sini. Setelah kejadian itu, Bu." Aku terdiam. Dunia seketika hening. "Dia bilang sesuatu sebelum pergi?" Pak Taryo mengangguk pelan. "Dia cuma titip satu kalimat buat ibu. Katanya, bilang ke Ibu Anin, saya pamit baik-baik. Nggak apa-apa kalau beliau lupakan saya. Tapi tolong bilang, saya tidak pernah melihatnya sebagai wanita yang turun ke bawah. Justru dia yang membuat saya ingin naik ke atas." Air mataku jatuh begitu saja. Aku melangkah mundur, pundakku bergetar. Aku berdiri di tengah lorong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Dan saat itu, untuk pertama kalinya aku sadar, Gilang tidak pernah mencari perhatianku, tidak pernah meminta apapun dariku, tidak pernah sekalipun mempermalukanku. Meski dunia memandangku hina karena kedekatan kami, dia hanya mencintaiku. Dalam diam, dalam kesederhanaan, dalam kesetiaan yang tak pernah meminta imbalan. Dan sekarang, dia pergi, bukan karena menyerah, tapi karena aku terlalu lama diam. Aku kembali ke penthouse dengan langkah lemas. Kupeluk diriku sendiri, lalu aku berkata dalam hati, aku akan mencarinya, kemanapun. Karena aku tidak mau kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai manusia biasa. Tak butuh waktu lama bagiku untuk mengambil keputusan. Aku membatalkan semua agenda. Asistenku bingung, manajer keuangan panik, dan sekretaris pribadiku sampai mengejarku ke lift. Tapi aku hanya berkata, ini urusan hati. Dan ini lebih penting dari seluruh saham hotel yang kita miliki. Mobilku melaju keluar dari kota, menuju sebuah daerah kecil di Jawa Tengah. Butuh waktu setengah hari, tapi aku tak peduli. Aku hanya membawa satu koper kecil, pakaian sederhana, dan peta lokasi yang kudapat diam-diam dari Pak Taryo. Nama desanya, Karangjati. Sunyi, dingin, dan terlalu jujur untuk dunia yang sudah biasa kujalani. Sesampainya di sana, aku turun dari mobil sewaan dan berjalan kaki ke arah rame-rama kayu tua yang berjajar rapi. Anak-anak kecil menatapku heran. Mungkin tak biasa melihat perempuan berpakaian bersih dan rapi datang sendirian membawa koper. Aku bertanya pada seorang wanita tua yang sedang menyapu halaman. "Permisi, Bu. Saya mencari seseorang." "Gilang." Wanita itu menoleh cepat. Matanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Mas Gilang. Ya Allah. Ibu ini siapa?" Aku tersenyum pelan. Wanita itu tampak berpikir sejenak, lalu menunjuk ke sebuah rumah kecil di ujung. "Itu rumah ibunya. Beliau sedang sakit. Tapi Mas Gilang baru pulang tadi siang." Hatiku berdebar. Jalan menuju rumah itu hanya dipisahkan oleh pagar bambu sederhana. Lalu, pintu terbuka, dan di sana, dia berdiri. Gilang. "Bu Anindya?" Suaranya pelan, seolah tak yakin dirinya tidak sedang bermimpi. Aku berdiri diam, lalu tersenyum kecil. "Bukan Ibu Direktur," kataku. "Hari ini aku hanya Anindya, perempuan yang kehilangan dan datang untuk mencari apa yang pernah membuatnya merasa hidup." Ia terdiam lama, lalu membuka pagar bambu perlahan, seperti seseorang yang tidak percaya bahwa mimpi bisa mengetuk pintu di siang bolong. "Kamu datang jauh-jauh ke sini. Untuk apa?" Aku menatap matanya, lalu berkata dengan suara yang akhirnya tak bergetar. "Untuk menyusul hatiku. Karena ternyata aku meninggalkannya di sini, di tempat kamu berpijak." Ia masih terdiam, tapi dari matanya
Aku bisa lihat, ia menahan sesuatu. Bukan amarah, bukan luka, tapi harapan yang lama dipendam, nyaris mati. Lalu ia mengangguk pelan. Kalau begitu, silakan masuk. Ibu saya sedang tidur, tapi aku bisa buatkan teh. Saat aku melangkah masuk ke rumahnya yang sederhana, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi berjalan menjauh dari duniaku, tapi aku sedang berjalan kembali, menuju rumah yang sesungguhnya. Rumah Gilang sederhana, berlantai semen tanpa keramik. Dindingnya dari papan kayu, tapi ada kehangatan yang tak pernah kurasakan. Waktu seolah berjalan lambat di sini, dan entah kenapa, aku menyukainya. Gilang menyuguhkan teh panas. Kami duduk berseberangan di tikar rotan. Di tengah kesunyian sore itu, hanya ada dua manusia, dan satu perasaan yang tak sempat tumbuh di kota besar. Aku gak pernah nyangka, ibu akan datang ke sini, katanya sambil menatapku ragu-ragu. Berhentilah memanggilku ibu, namaku Anindya. Aku datang bukan sebagai atasanmu, tapi sebagai seseorang yang tak bisa berhenti mengingatmu. Ia menunduk. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku sadar. Ia masih menjaga jarak. Ia takut menyentuh sesuatu yang bisa ia rusak. Aku gak tahu harus gimana, katanya lirih. Duniaku jauh dari duniamu. Tapi aku sudah lelah dengan dunia yang terus menuntutku jadi orang lain, ucapku. Mungkin dunia yang kamu jalani ini adalah satu-satunya tempat aku bisa jadi diriku sendiri. Kami diam. Tapi dalam diam, ada perasaan yang tumbuh pelan, seperti akar yang tak terlihat di permukaan. Hari-hari berlalu, aku tinggal di rumah warga, tak jauh dari rumah Gilang. Setiap pagi aku membantu memasak untuk ibunya, menjemur pakaian. Warga desa mulai mengenalku, bukan sebagai janda pemilik hotel, tapi sebagai Mbak Nindya dari kota. Gilang perlahan membuka dirinya. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dulu ingin jadi guru, tapi tak mampu kuliah. Tentang pekerjaan di hotel yang awalnya ia anggap hanya sementara. Sampai akhirnya, ia terlalu nyaman di posisi yang membuatnya tak terlihat. Dan aku hanya mendengarkan, karena setiap kalimatnya menyingkap sisi dunia yang selama ini tak pernah kupahami. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu pagi, sedang menyapu halaman ponselku yang sudah lama tak kugunakan berdering kencang. Nama sekretarisku muncul di layar. Aku ragu, tapi akhirnya mengangkat. Nyonya, maaf mengganggu, tapi ini penting, suaranya gugup. Saham Laras Palace anjlok. Salah satu investor besar kita keluar. Media mulai berspekulasi, meminta kehadiran Anda kembali untuk mengendalikan situasi. Anda tidak bisa menghilang begitu saja. Posisi Anda bisa digantikan oleh wakil direktur. Ini darurat. Setelah panggilan itu berakhir, aku terduduk. Kepalaku penuh. Di hadapanku ada rumah kecil dan seorang pria yang hatinya seperti pelindung sunyi bagiku. Dua dunia itu benar-benar saling tarik, dan aku berdiri di tengah-tengahnya, antara suara dunia yang menggema dari layar ponsel dan suara hati yang tenang di desa kecil bernama Karangjati. Siang harinya, aku menemui Gilang di tepi sawah. Ia sedang membantu warga memperbaiki saluran irigasi. Saat melihatku datang, ia menyeka keringat dan menyambutku dengan senyum kecil yang entah kenapa justru menambah berat di dadaku. Aku harus kembali ke Jakarta, kataku. Ia terdiam, tak terkejut. Mungkin karena ia sudah menebaknya. Hotel itu milik suamiku, lanjutku. Aku janji akan menjaganya. Dan sekarang, tempat itu nyaris runtuh. Aku tidak bisa diam saja. Ia hanya mengangguk. Matanya menatap ke arah bukit kecil, seolah berusaha menyembunyikan perasaan. Aku gak akan menahanmu, katanya lirih. Karena sejak awal, kamu datang bukan untuk tinggal. Kamu datang untuk mencari sesuatu yang hilang. Aku menunduk, dan aku menemukannya. Di sini, di kamu. Ia menoleh. Matanya basah. Tapi aku juga sadar, kalau aku tetap tinggal, aku hanya akan menyakiti kamu. Karena aku bukan perempuan biasa. Dan kamu bukan lelaki yang bisa terus hidup dalam bayang-bayangku. Ia tersenyum pahit. Lalu apa artinya semua ini? Aku menggenggam tangannya. Artinya, aku akan kembali. Tapi bukan untuk melupakanmu. Jangan janji yang kamu sendiri belum yakin bisa tepati. Hatiku retak. Aku ingin memeluknya. Malam itu, aku mengepak barang-barangku. Koper kecil yang tak berat secara fisik, tapi terasa sangat berat di hati. Sebelum subuh, aku berdiri di depan rumah Gilang. Ia sudah menunggu.
Ia mengantarku ke ujung desa. Aku menoleh, kalau kamu butuh apapun, jangan ragu cari aku. Kalau aku butuh kamu, aku akan ke Jakarta, tapi bukan sekarang. Bukan saat kamu masih berdiri di antara dua dunia. Dan aku tahu, maksudnya bukan sekadar tentang kota dan desa, tapi tentang hatiku. Aku masuk ke mobil, aku menatapnya untuk terakhir kali. Dan saat mobil itu bergerak menjauh, aku merasa benar-benar sendiri, meski berada di jalan yang menuju dunia yang katanya milikku. Jakarta menyambutku dengan kemacetan, dan langit kelabu yang tak pernah benar-benar cerah. Seketika aku merasa asing di kota yang dulu kutaklukkan. Setibanya di hotel, semua mata memandangku. Beberapa dengan lega, lainnya dengan curiga. Wakil direktur menyambutku dengan senyum diplomatis. Tapi aku bisa melihat bayangan kecewa di matanya. Seperti seseorang yang berharap aku takkan pernah kembali. Rapat darurat digelar. Investor, direksi, dan pemegang saham berkumpul. Aku berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai wanita kuat, tapi sebagai seseorang yang baru saja melepaskan sesuatu yang sangat berarti. Saya minta maaf. Saya tahu saya pergi di saat yang tidak tepat, tapi saya kembali, bukan hanya untuk menyelamatkan Laras Palace. Saya kembali karena ini adalah janji saya pada mendiang suami saya, dan pada diri saya sendiri. Suara gemuruh, ada yang mendukung, tapi ada juga yang menyerang. Dengan segala hormat, Bu Anindya, kata salah satu investor muda. Kami meragukan keputusan Anda. Media sudah menulis tentang hubungan pribadi Anda yang kontroversial, dan saham kami terpuruk karena kepergian Anda yang mendadak. Kata-kata itu menusuk, tapi aku menatapnya dengan tenang. Jabatan bisa tergantikan, kataku. Tapi visi, tidak. Dan saya datang bukan untuk bertahan, saya datang untuk membuktikan bahwa saya masih layak dipercaya. Namun hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku bekerja siang dan malam, menghubungi mitra lama, membalas 1000 email, menyusun ulang strategi promosi dan pelayanan. Tapi kepercayaan yang dulu mudah kudapat, kini menolak membuka pintu. Di sela kesibukan itu, setiap malam aku membuka jendela penthouse, yang kini terasa lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena lantainya, tapi karena hatiku sedang di tempat yang lebih rendah, di desa, di Tikarotan, di rumah kecil tempat Gilang pernah menyuguhkan teh hangat. Setiap pagi, aku berharap ada pesan. Setiap malam, aku berharap ada kabar, tapi tidak ada. Ia benar-benar diam. Dan mungkin, sudah belajar untuk merelakanku. Saat aku berjalan pulang melewati lorong hotel, aku melihat seseorang dari kejauhan. Tubuh tinggi, baju sederhana, langkah tenang, jantungku melonjak. Tapi saat orang itu menoleh, ternyata bukan dia. Dan malam itu, aku menangis di dalam lift. Bukan karena pekerjaanku, tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar, aku bisa memulihkan hotel ini, tapi tidak bisa memulihkan hatiku yang hancur. Pagi itu, sebuah amplop coklat tipis tergeletak di meja kerjaku. Tak berlogo perusahaan, tak berisi kontrak. Hanya tulisan tangan sederhana di sudut kiri. Untuk Bu Anindya, dari Karangjati. Jantungku berdebar, tanganku gemetar saat membukanya. Isinya, ibu saya sudah sembuh. Kami akan mengadakan syukuran kecil. Tidak ada undangan resmi, tidak perlu membawa hadiah. Tapi kalau ibu datang, itu akan menjadi hadiah paling besar. Aku membaca kalimat itu berulang kali, bukan karena tidak mengerti, tapi karena hatiku tak siap dengan harapan yang tiba-tiba tumbuh kembali. Aku menatap jendela. Kota Jakarta masih berjalan cepat, penuh jadwal, penuh tekanan. Tapi, di balik semua itu, ada satu tempat yang memanggilku. Aku tahu, jika aku pergi sekarang, dunia bisnis akan bicara lagi. Media mungkin akan menggali kisah lama. Tapi aku sudah lelah hidup untuk mulut orang lain. Aku memutuskan. Sore itu juga aku naik mobil dan meninggalkan kota. Sesampainya di Karangjati, langit mulai jingga. Desa itu belum berubah. Rumah Gilang masih sama. Di halaman depannya ada banyak orang. Warga desa tersenyum, tertawa, anak-anak berlarian. Di tengah semua itu, berdiri seseorang yang langsung menoleh saat mendengar langkah kakiku. Gilang. Ia terdiam, dan aku pun tak bisa bicara. Tapi langkahku terus maju. Ia menghampiriku perlahan. Senyumnya kembali muncul.
tapi kali ini lebih tenang. Kamu datang, katanya, nyaris tak percaya. Karena undangan ini bukan undangan biasa. Undangan apa, kalau begitu? Aku tersenyum, dengan mata berkaca. Undangan untuk pulang ke tempat di mana aku bisa jadi diriku sendiri. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Kalau begitu, selamat datang di masa depanmu." Aku tak merasa kehilangan apapun, karena saat itu, aku tahu, aku tak hanya menemukan cinta, aku menemukan tempat untuk berhenti berlari. Tapi seindah-indahnya perasaan, kenyataan tetap punya caranya sendiri untuk menguji hati. Seminggu setelah syukuran di Karangjati, aku tinggal lebih lama di desa. Aku mulai terbiasa bangun dengan suara ayam, bukan alarm. Menyeduh teh, bukan memesan kopi dari resepsionis hotel. Aku merasa tenang, tapi belum sepenuhnya utuh. Kata Gilang suatu sore di beranda rumahnya, "Apa kamu bahagia di sini?" Aku menoleh. Bahagia, tapi jujur, aku juga bingung. Di sini, aku merasa jadi manusia. Tapi di sana, aku punya dunia yang belum selesai kutinggalkan. Hotel itu bukan sekadar pekerjaan, itu mimpi Arman, mendiang suamiku. Aku mewarisinya bukan hanya karena hukum, tapi karena cinta. Ia mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku gak mau jadi alasan kamu kehilangan mimpi orang yang kamu cintai. Tapi sekarang, aku juga mencintaimu. Lalu ia berkata, dengan suara pelan tapi menusuk, "Kalau kamu ingin dua-duanya, kamu harus siap menjalani keduanya sepenuh hati. Bukan setengah di kota, setengah di sini, karena aku tidak bisa menunggumu separuh waktu." Kalimat itu membekas, bukan karena nada suaranya, tapi karena kebenarannya. Aku terdiam sepanjang malam. Dan esoknya, aku pergi ke puncak bukit kecil di ujung desa. Dulu kata warga, tempat itu dijadikan tempat berdoa oleh para orang tua zaman dulu. Di sanalah aku berdiri, sendirian, memandang sawah dan hutan yang terbentang luas. Aku bertanya dalam hati, bisakah aku memilih cinta tanpa mengubur kenangan? Bisakah aku menjaga mimpi orang lain tanpa kehilangan milikku sendiri? Aku tidak mencari jawaban, aku hanya diam dan menangis. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan seseorang yang tahu, apapun pilihannya nanti, akan ada yang harus dikorbankan. Sore harinya, aku kembali ke rumah Gilang. Ia sedang menjemur pakaian. Saat melihatku, ia tak bertanya, tapi aku yang lebih dulu bicara. "Gilang, izinkan aku kembali ke Jakarta. Bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menyelesaikan apa yang belum selesai." Ia menatapku dalam-dalam. "Kalau kamu kembali, apa kamu akan pulang lagi ke sini?" Aku mengangguk, meski air mata mengalir. "Kalau kamu mau menungguku, tunggulah, bukan di ujung jalan, tapi di dalam hatimu." Dan ia menjawab dengan kalimat yang membuat hatiku retak sekaligus terisi. "Aku gak akan menunggumu, Anin. Tapi kalau kamu kembali, aku akan tetap di sini. Bukan untuk menunggu, tapi untuk menyambut." Kalimat itu terpatri dalam dadaku sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta. Kali ini, aku tidak pulang sebagai wanita yang lari dari perasaan, tapi sebagai seseorang yang siap menyelesaikan apa yang belum selesai dengan seluruh jiwa. Sesampainya di Laras Palace, aku disambut oleh suasana yang berbeda. Senyum karyawan terasa tulus, aroma bunga lobi lebih segar. Mungkin karena aku telah berubah, maka segalanya juga terasa berubah. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Pagi itu, aku menerima amplop tua yang ditemukan oleh bagian arsip hotel. Mereka bilang itu ditemukan di laci tersembunyi, ruang kerja mendiang. Saat ruangan itu hendak direnovasi, amplopnya menguning, berdebu, dan berlabel tulisan tangan yang familiar untuk Anindya. "Jika suatu saat aku tak lagi di sisimu." Aku membukanya perlahan. Isi suratnya, "Anin, jika kamu membaca ini, berarti waktuku di dunia telah selesai. Aku tahu kamu wanita kuat, tapi kekuatanmu terkadang menjadi penjara bagi dirimu sendiri. Karena itu, izinkan aku meminta sesuatu yang mungkin tak pernah kubicarakan saat hidup. Jika suatu hari kamu jatuh cinta lagi, jangan abaikan rasa itu hanya karena takut mengkhianatiku. Aku ingin kamu hidup, bukan bertahan. Aku ingin kamu mencintai lagi, dan jangan pernah merasa bersalah." Air mataku jatuh. Dan satu hal lagi, jika Laras Palace suatu hari menjadi beban, lepaskan.
Hidup ini bukan tentang mempertahankan warisan, tapi tentang menemukan makna baru. Tanganku menutupi mulut. Selama ini, aku hidup dalam penjara yang kubuat sendiri. Penjara bernama kesetiaan, yang tanpa sadar kupakai untuk menolak cinta yang datang lagi. Hari itu, aku duduk di ruang kerja Arman, menatap meja, jendela, dan langit di luar. Dan akhirnya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengumpulkan seluruh dewan. Dalam pertemuan formal yang biasanya kaku dan penuh tekanan, kali ini aku berbicara dengan hati. Saya tidak akan mundur, tapi saya akan mempersiapkan generasi baru untuk memimpin. Saya akan memilih orang terbaik, bukan yang paling kaya, tapi yang paling cinta dengan hotel ini. Beberapa terkejut, beberapa lega. Saya akan tetap menjadi pemilik, tapi bukan lagi pemegang semua tali. Saya ingin hidup, saya ingin kembali jadi manusia. Hari itu juga, aku mulai mencabut sebagian dari peranku. Aku beri wewenang pada kepala operasional. Aku tunjuk 2 manajer muda yang berbakat untuk naik jabatan. Dan aku menulis ulang 1 surat untuk Arman di buku harianku. Terima kasih telah mencintaiku, bahkan setelah kau tiada. Kini, aku akan mencintai, bukan karena aku kesepian, tapi karena aku siap untuk hidup lagi. Aku bersiap kembali ke Karangjati, membawa diriku yang baru, tidak lagi terbebani warisan masa lalu. Hanya diriku yang utuh. Untuk Gilang, itulah yang kubawa saat aku kembali ke Karangjati. Sore mulai memerah saat mobilku melewati jalanan desa yang masih basah oleh hujan. Aroma tanah dan daun basah menusuk hidungku, mengingatkanku akan sore pertama kali aku tiba dulu. Saat aku masih ragu, masih takut, masih setengah hati. Tapi kali ini, tidak ada lagi keraguan. Dan anehnya, aku merasa damai. Gilang sedang menyapu halaman rumah saat aku turun dari mobil. Ia terhenti, lalu menatapku lama. Tak ada kejutan di matanya, hanya keheningan, seolah ia sudah tahu aku akan kembali, dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk percaya. Aku berjalan mendekat. Aku pulang, bukan untuk liburan, bukan untuk singgah, tapi untuk tinggal. Ia meletakkan sapu pelan, lalu berjalan mendekat. Matanya menatapku, seolah sedang memeriksa apakah aku benar-benar nyata. Apakah aku datang sebagai Anindya yang dulu, atau seseorang yang baru. Apa yang kamu tinggalkan di Jakarta? Tanyanya lirih. Aku menjawab dengan tenang. Semua yang bisa digantikan. Tapi yang paling penting, aku membawa pulang yang tak bisa. Hatiku. Kami berdiri lama di sana, di bawah pohon jambu yang berbuah, dengan daun-daun rontok yang menghampar seperti karpet penyambut. Aku tidak punya banyak, Anin. Tapi, kalau kamu mau tinggal, aku akan berikan apapun yang kupunya. Waktuku, tenagaku, dan seluruh hatiku. Aku menatapnya dengan mata basah. Gilang, kamu tidak tahu, justru itulah yang selama ini tidak pernah kumiliki. Aku tahu, cinta tidak harus datang dari tempat tinggi. Kadang, justru cinta sejati datang dari tempat paling rendah. Tempat di mana kita bisa saling menunduk. Bukan untuk menyerah, tapi untuk merangkul. Hari-hari setelah itu terasa seperti lembaran baru yang kosong. Aku tidak tergesa-gesa mengisinya. Aku dan Gilang menjalani hari-hari sederhana. Di malam hari, kami duduk berdua di serambi rumah, mendengar suara jangkrik dan sesekali tawa anak-anak dari rumah tetangga. Sampai suatu sore, Gilang membawaku ke sebidang tanah kosong di pinggir desa. Di sana hanya ada pohon, belimbing tua dan rumput liar yang belum tersentuh. Aku sudah lama ingin membangun rumah kecil di sini, katanya pelan. Tapi bukan sekadar rumah. Aku ingin bangun tempat tinggal yang bisa menampung kedamaian, bukan kemewahan. Tanah itu tak besar, tapi cukup. Pemandangannya langsung ke persawahan, dan angin di sana membawa aroma pagi, bahkan sebelum fajar. Gilang menoleh padaku. Kalau kamu setuju, aku ingin rumah ini jadi rumah kita. Bukan karena kamu harus tinggal, tapi karena kamu mau. Aku mengangguk dengan air mata menggantung. Aku mau. Hari-hari berikutnya, kami mulai merancang. Bukan dengan arsitek mahal, tapi dengan coretan tangan dan obrolan ringan di atas tikar. Kadang rencana berubah karena hujan, kadang tertunda karena Ibu Gilang kambuh batuknya. Tapi tidak ada yang mengeluh. Dan di tengah kesederhanaan itu,
Aku sadar satu hal, rumah bukan bangunan. Rumah adalah tempat di mana seseorang menunggumu. Meski kamu sempat pergi sejauh-jauhnya, dan aku merasa, akhirnya, aku tinggal, bukan sekadar singgah. Kami berdiri berdua di bawah pohon jambu, di halaman rumah, yang belum selesai dibangun. Tapi kami tahu, meski bangunannya belum sempurna, rumah itu sudah hidup, karena rumah bukan soal tembok dan atap. Rumah adalah tempat di mana cinta tidak perlu panggung, dan hati tidak butuh penonton. Dan di sanalah aku tinggal, sebagai Anindya, sebagai wanita yang akhirnya tahu bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua lampu sudah padam.